Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan buat hari yang baru, buat segala yang sudah Tuhan berikan sepanjang malam kami. Kami dapat dikuatkan, diberikan hari di mana kami sebelum kami melaluinya, kami ingin menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena hidup yang kami lalui tanpa Tuhan semuanya berarti. Itu Tuhan biarlah kami yang landaskan berdasarkan kehidupan kami hari ini untuk kami melangkah sepanjang hari yang kami lalui, kami dapat mengerti dan memahami dan maknai ini bahwa semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, kami harus bersyukur untuk itu semua. Sebab adalah anugerah dan kasih karunia yang ajaib yang diberikan kepada kami. Kami merasakan kisah Tuhan sepanjang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sudah yang terkasih di dalam sebuah sekolah, dalam sebuah kelas, seorang guru menanyai murid-muridnya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ini, murid-muridnya menanyakan cita-cita anak-anak itu di sekolah. Maka mulailah bercerita apalagi tentang cita-citanya. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, banyak hal. Lalu ditanya, apa pekerjaan Bapak kalian? Semua jawab, anak-anak satu persatu dia bertanya, oh Bapak saya seorang pilot, Bapak saya seorang ini, maka saya ingin seperti itu. Tapi setelah di sudut sekolah itu, setelah itu, ada seorang anak yang hanya berdiam, dia tidak bisa mengucap apa-apa, dia hanya menangis. Oleh seorang guru bertanya, lalu kenapa kamu menangis? Kamu punya cita-cita apa? Dia hanya berkata, saya hanya bersyukur sampai saat ini saya bisa sekolah. Lalu kamu, orang tua kamu? Saya tidak punya orang tua. Tapi saya hanya mempunyai cita-cita yang sederhana. Bagaimana saya bisa mengabdikan hidup saya banyak mungkin orang, sehingga orang juga bisa memiliki kesempatan seperti saya untuk menikmati pendidikan. Jadi anak ini dia ditemukan oleh orang tua, orang pemulung, ya, uang, orang dia cerita banyak. Jadi dulu dia pemulung bercerita bahwa kamu saya temukan dalam keadaan kedinginan sebuah kotak kardus. Syukur saya masih. Dan saya berjanji bahwa ketika saya mendapat kesempatan untuk saya hidup, saya akan mengabdikan hidup saya untuk banyak orang sehingga tidak malas. Nah, saudaraku, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kala orang menganggap kita, hidup kita mungkin sebelah mata, tidak dipandang karena gaya hidup dunia seperti itu. Prinsip dunia, ketika kita banyak uang, orang yang bukan saudara pun akan ngaku saudara. Tapi ketika kita tidak mempunyai apa-apa, satu pun tidak ada yang mengaku saudara. Kita dibuang oleh banyak orang, kita tidak dianggap oleh banyak orang. Tapi ada satu pribadi yang berkata, saudaraku, bahwa aku mengasihi kamu, tidak akan meninggalkan kamu. Ada yang tidak janji Tuhan. Saudaraku, yang bersyukur pagi hari ini dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal 1, bagaimana kita bersikap sebagai seorang yang dipilih. Efesus pasal 1, saudaraku, berkata seperti ini pada ayatnya yang ketiga. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Sikap yang harus diambil karena kita orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak tercacat di hadapan. Ada hal yang luar biasa. Saya ingat saudaraku waktu saya masih remaja itu kan,
saya sering melihat paduan suara. Wah, kalau nyanyi itu kayaknya vokal grup yang 4, 5. Wah, indah suaranya gitu. Indah. Saya punya keinginan ingin tuh bergabung dengan vokal grup itu, paduan suara itu. Tetapi kan saya punya suara mungkin dipandang mereka, wah, suara lu aja kayak Kang Rombeng gitu. Tapi saya nggak patah semangat, saya terus panik. Satu kali akhirnya vokal grup itu orangnya nggak ada 2 orang, saya disuruh masuk. Ayo, tiap ada ini gereja kita akan menyumbangkan, menyanyikan sebuah pujian. Tapi ada pesan, saudara. Tapi nanti kalau lu maju depan, mulut lu cuma kebuka aja, nanti suara itu kayak cuap-cuap aja gitu. Nah, dunia tuh kerjanya kayak gitu sebenarnya. Akhirnya saya tampil ya, betul dengan. Tapi saya sadar bahwa memang suaranya nggak terlalu bagus. Memang saudara untuk mencapai satu proses perlu proses. Katakan di sini kita dipilih, tapi saudara tidak semerta-merta ketika kita menjadi orang pilihan. Lalu pada akhirnya saudara pun kita lantas hidup berleha-leha. Nah, di sini katakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah melakukan segala berkat. Ya. Dalam surga itu dikatakan segala berkat yang telah mengaruniakan kita segala berkat. Yang jadi masalah saudara itu bagaimana menarik turun segala berkat yang ada di dalam kerajaan surga itu. Nah, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita harusnya dimurkai. Kita harusnya sudah mati, kita dibuang karena dianggap tidak layak. Seperti saudaraku berita tadi katakan, orang anak ini dibuang karena tidak diinginkan kehadiran bumi. Tapi kenyataannya sudah pasti maksud dan rencana Tuhan. Banyak hal mungkin kita dalam hidup kita sudah mengalami banyak hal. Pikirkan, kita tidak dianggap, kita dianggap sebelah mata. Tapi dengan baik, saudaraku, pagi hari ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum, artinya kita sudah ditentukan, kita sudah dipilih. Hari ini pun bahwa Tuhan memilih kita. Jadi masalah saya katakan bagaimana menarik segala berkat yang ada di surga itu. Kita dituntut sikap kita sebagai orang pilihan bagaimana menarik segala berkat turun dari surga. Karena misalnya janji firman Tuhan hari ini adalah terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Ya, saudara, segala berkat. Artinya Allah telah mempersiapkan berkat itu. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita bersikap untuk menarik turun segala berkat dari kerajaan surga. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 21, katakan perut orang kenyangkan oleh hasil bibirnya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah perkataan. Kalau saudara kita orang pilihan, kalau kita umat pilihan, kita akan dapat menarik segala berkat dari surga itu. Maka kita harus memperkatakan sesuatu yang baik. Dan Amsal berkata, siapa suka menggemakannya akan memakan. Nah, saudaraku, bagaimana sikap kita sebagai orang yang dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini luar biasa. Namun bagaimana kita bersikap? Dalam Kolose pasal 3, saudara. Kolose pasal 3 berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dan saudaraku, ada satu sikap yang harus kita kerjakan bahwa saudaraku, ketika kita menjadi umat pilihan, maka ada hal-hal rohani yang harus kita pikirkan. Bagaimana sikap dan cara Yesus hidup sebagai teladan, sebagai orang. Bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia berkata-kata, saudara. Dalam hidup ini, saudaraku ya, setiap ada permasalahan, setiap ada misalnya di gereja, permasalahan di kantor atau di mana, tapi pasti kita sering mendengar yang namanya ada orang yang selalu berkata, gua bersikap netral. Nah, karena saya pernah bertanya pada beberapa orang, menurut kalian netral itu apa sih? Pasti banyak orang saudara berkata bahwa netral itu tidak berpihak, nggak ke sono, nggak ini. Gitu. Lalu saya analogikan, oke, apakah Anda yakin bahwa ketika engkau bersikap netral, engkau tidak berpihak satu yang lain? Ya begitulah ada. Lalu saya analogikan seperti ini. Kalau saudara pernah berkendara motor atau mobil, dalam keadaan netral, apa yang terjadi? Katakan seperti itu. Dia diam, tidak maju dan tidak mundur. Nah, menurut saya, saudara, pada akhirnya, artinya orang yang netral itu adalah orang yang tidak punya keputusan. Karena dia tidak maju, tidak mundur. Oh, enggak begitu. Ya, artinya orang netral pun akhirnya selalu memihak. Tidak bisa. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan pernah bisa adil, tidak akan bisa netral. Saudara. Tapi Tuhan ketika menyatakan pilihan kepada kita, dia tidak pernah salah ketika dia memilih kita. Ada maksud dan tujuan Allah untuk memilih kita. Saudara. Maka dikatakan, saudaraku, dalam Kolose tadi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang sama. Artinya, saudaraku, seperti Yeremia berkata, bahwa terkutuklah ketika kita mengandalkan manusia. Tetapi kita akan diberkati ketika kita mengandalkan Kristus dalam hidup kita. Sikap kita sebagai orang percaya ketika kita ditentukan, dipilih dari semula. Artinya, kita harus bersikap sama seperti Yesus yang memilih kita. Ketika orang menyakiti kita, kita dikatakan firman Tuhan harus mengampuni. Ketika orang saudaraku mungkin menjauhkan kita, kita tetap mengasihi. Itu hal yang tidak gampang. Karena ada konsekuensi yang diambil ketika Yesus bersikap dengan orang-orang yang memfitnahnya, saudara. Apa yang terjadi? Dia pun harus mati. Dari Yudas pun kita bisa belajar, saudara. Ketika Yudas mencium Yesus, saudaraku, bukan berarti dia mencintai Yesus, tapi justru ada niat. Ketika dia mencium, itu tanda dia menjual Yesus bagi orang-orang yang ingin menyalibkan dia. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, hati-hatilah dan waspadalah. Bukan orang dikatakan dalam Alkitab yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan. Artinya banyak orang sudah akan berkata, Yesus aku mencintai, Yesus aku mengasihi. Belum tentu, saudara. Tapi hari ini ada satu firman berkata, dari semula kita sudah ditentukan. Artinya saudaraku, hidup, mati kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Karena Tuhan memilih kita. Yaitu saudaraku, bersikaplah sebagai orang-orang pilihan. Maka dikatakan dalam Kolose 3, saudara, seterusnya, karena itu, katakan, ayat 5-nya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya kan? Kalau kita menjadi umat pilihan, kita ditentukan oleh Tuhan, kita dipilih Tuhan. Ada satu prinsip sikap yang harus kita ambil dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, disamakan saudara. Keserakahan itu dikatakan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya ketika kita dipilih Tuhan, bersyukurlah saudaraku, dan kita harus memikirkan apa sih yang ada di surga sana. Apa sih hidup di dalam kasih, hidup di dalam Kristus itu. Sikap sebagai manusia, saudara, yang dipilih Tuhan, katakan
Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, ya, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan Allah. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Artinya saudara, ketika Tuhan mengatakan dari semula, aku telah memilih dan menentukan kau. Ada sikap yang harus kita ambil. Tinggalkan semua saudaraku seperti dalam firman Tuhan tadi yang jahat, kotor, geram, dan segalanya. Jangan terpancing saudaraku, walaupun seolah-olah banyak jum yang rohani. Saya pernah katakan, hati-hati kerja, waspadalah. Alkitab berkata, banyak saudaraku jum-jum yang rohani saudaraku. Tapi kita harus mempunyai, karena apa? Filternya ada dalam diri kita. Yang harus kita pegang pagi hari ini saudaraku. Bersyukurlah, Alkitab berkata, dari semula aku telah menentukan dan memilih untuk masuk dalam kerajaan surga, saudaraku, memerlukan proses. Kita maunya instan, tapi Tuhan suka dengan yang namanya proses. Gak gampang memang untuk meninggalkan segala sesuatu, saudaraku. Ya, kebiasaan kita. Tapi saudaraku, ada satu yang harus kita syukur, dari semula kita telah dipilih untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bukan pendeta yang menjadi juri, saudaraku, bukan orang-orang yang katanya rohani, tanda kutip, yang menjadi juri, tapi yang menentukan hidup kita baik atau tidak, yang menentukan pada akhirnya finish sebagai pemenang siapa, ialah Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, karena kita sudah ditentukan, dikatakan bahwa kita dipilih, maka sikap sebagai orang pilihan, kita harus tenang, saudaraku, harus sabar dan meninggalkan segala sesuatu. Tidak akan gampang, saudaraku. Walaupun anugerah itu satu kemurahan dari Tuhan, tetapi surga bukan barang murahan. Ada proses yang harus tetap kita lalui dan kita jalani untuk bersikap sebagai anak. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur sebagai orang dan umat pilihan Tuhan. Diajar kami dalam menjalani hidup dan hari-hari kami untuk menanggalkan segala sesuatu yang duniawi, kejahatan, keserakan, fitnah, dan segala sesuatunya. Ada proses yang harus kami jalani dan kami lalui. Walau kadang-kala Tuhan, kami pun bisa terkurung dalam situasi. Dan kami mohon pengampunan dari Tuhan menguduskan kami, sehingga kami menjadi sungguh-sungguh Tuhan dapat memikirkan perkara-perkara apa yang ada di surga, sehingga kami dapat menarik turun segala gaya hidup surga, segala berkat yang ada di surga ke muka bumi. Kami tahu Tuhan, jika kami harus melangkah, mengalahkan segala iblis yang ada di dunia ini terlebih dahulu. Kami harus mengalahkan iblis yang ada di dalam diri kami, yaitu yang kadang-kala timbul, kesombongan, keserakahan, kemarahan. Kami berdoa, kami mohon pengampunan. Terima kasih Tuhan. Seharusnya kami menjadi orang yang dimurkai. Dari firman-Mu pagi ini memberikan kepada kami satu nyata bahwa sejak semula kami sudah ditentukan dan dipilih. Kami bangga akan hal itu. Yang seharusnya kami dimurkai, tapi kami menjadi umat. Maka ajar kami untuk bersikap dan dapat memilih yang terbaik. Haleluya. Amin.